Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarin Alfitri Fajri dari kelas PMT 6C dengan nomor induk mahasiswa 11810521659. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah penjelasan tentang RPP daring, RPP luring, RPP tatap muka, dan instrumennya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika. Baik, yang pertama, di sini sudah ada rencana pelaksanaan pembelajaran daring untuk sekolah SMP atau MTS untuk kelas 8 semester 2 mata pelajaran matematika dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan pada materi bangun ruang. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang kubus serta bagian-bagiannya, membuat jaring-jaring bangun ruang kubus, menemukan rumus luas permukaan dan volume bangun ruang kubus, menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang kubus. Adapun kegiatan pembelajarannya yaitu pendahuluannya, pendidik menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran daring. Pendidik memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa secara individu. Pendidik mengabsen peserta didik melalui Google Classroom. Selanjutnya, pendidik memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Kegiatan inti dari pembelajaran ini yaitu pendidik memberikan lembar kerja siswa di Google Classroom, lalu peserta didik memecahkan permasalahan yang terdapat di LKS. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya jika ada permasalahan yang kurang dipahami dan diberi kesempatan untuk memberi jawaban ataupun tanggapan. Pendidik membimbing peserta didik menyelesaikan permasalahan pada LKS. Pendidik bersama peserta didik membahas LKS yang sudah diselesaikan oleh peserta didik. Pendidik meminta peserta didik untuk membuat kesimpulan terkait kegiatan yang dilakukan. Penutupnya yaitu pendidik dan peserta didik melakukan refleksi tentang pembelajaran. Pendidik menyampaikan rencana pembelajaran yang untuk pertemuan berikutnya. Pendidik mengajak peserta didik untuk mengucap hamdalah dan terakhir pendidik memberi salam. Adapun penilaian yang dilakukan pada kegiatan ini yaitu untuk sikapnya yaitu observasi selama kegiatan, pengetahuannya itu penilaian uraian pada LKS dan keterampilannya penilaian portofolio. Adapun instrumen penilaian sikapnya yaitu penilaian observasi ini berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru dengan instrumen sebagai berikut. Dengan aspek diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria 4 sangat baik, 3 untuk baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Kemudian, skor akhirnya dijumlahkan dan dibagi 3. Adapun soal tes dan tertulis dan rubrik penilaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sebuah kotak infak berbentuk kubus memiliki rusuk yang panjangnya 15 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Kunci jawabannya itu 3.375 cm kubik dengan skor 4. Dan yang kedua itu bak penampungan air wudhu di sebuah pesantren berbentuk kubus, dimasukkan air sampai penuh sebanyak 1.728 liter, maka panjang sisi bak penampungan air tersebut adalah titik-titik cm. Dengan jawaban 120 cm dan skor 6, sehingga total skor akhirnya dapat 10. Sehingga nilai yang diperolehnya jumlah skor akhir per 10 dikali 100 dengan skor maksimal 100. Adapun pedoman portofolio dan rubrik penilaiannya yaitu bisa dilihat sebagai berikut: kelengkapan tugas, ketepatan waktu pengumpulan, kerapian tugas, dan ketepatan pengerjaan tugas. Aspek yang dinilainya lengkap dapat 5 untuk lengkap, 4 untuk 90% tugas, 3 untuk 80% tugas, 2 untuk 70% tugas, dan di bawah 70% itu dapat 1. Dan seterusnya bisa dilihat pada gambar.
Adapun instrumen yang saya gunakan yaitu lembar kerja siswa yang seperti ini, dengan mempunyai petunjuk penggunaan di bagian atas, lalu pengamatan di bagian selanjutnya. Perhatikan rubik atau dadu yang di bawah, sisi kubus, dan setiap daerah yang membatasi bagian dalam luar kubus. Ini disesuaikan dengan barang yang sering dijumpai di sehari-hari. Untuk menentukan volumenya juga melalui cara-cara sebagai berikut. Sehingga pada hasil akhirnya siswa dapat menyimpulkan bahwa mencari volume kubus itu dengan cara rumusnya. Lalu terdapat soal evaluasi di bagian akhirnya. Nah, itu dia tadi RPP untuk pelaksanaan pembelajaran secara daring. Selanjutnya, RPP secara luring itu kurang lebih sama, tetapi pendidik akan melakukan home visit ke rumah peserta didik. Pendidik memberi salam ke peserta didik dan wali murid. Pendidik menyampaikan tujuan melakukan home visit. Terus pendidik juga memberi motivasi kepada peserta didik. Lebih kurang kegiatan inti dan penutupnya pun sama. Selanjutnya untuk RPP tatap muka masih sama kurang lebih dengan RPP daring dan RPP luring, akan tetapi di awal peserta pendidik memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa, lalu peserta didik mengabsen peserta didik, lalu pendidik memberi contoh kejadian sehari-hari yang erat kaitannya dengan materi, dan selanjutnya pendidik memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Ini bisa melalui film atau film pendek atau video-video pendek. Lalu sudah semuanya sama, instrumen penilaiannya sama, soal tes tertulisnya juga masih sama, dan pedoman portofolio dan rubrik penilaiannya sama. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.